Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah menaikkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, yang salah satu aturannya mengizinkan ekspor lobster. Dengan begitu, keran ekspor benih lobster resmi dibuka dan merevisi kebijakan Menteri KKP era sebelumnya, Susi Pujiastuti, yang melarang ekspor benih lobster. Menurut Edi Prabowo, dibukanya ekspor benih lobster bertujuan untuk mensejahterakan nelayan. Menteri asal Partai Gerindra itu juga menyatakan kebijakan yang diambilnya tidak akan membuat lobster di Indonesia punah, karena 1 ekor lobster bisa bertelur sampai 1 juta. Sering dibukanya izin ekspor, sejumlah perusahaan pun berbondong-bondong mengajukan izin untuk menjadi eksportir. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para pengusaha lobster termasuk melibatkan nelayan. Nantinya perusahaan eksportir akan diverifikasi Kementerian KKP. Namun keputusan Edi mendapatkan banyak kritikan dari sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Saat Susi menjabat, ekspor benih lobster dilarang keras dan tertuang dalam Permen KKP nomor 56 tahun 2016. Larangan Susi melarang adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, untuk menjaga populasi lobster di Laut Indonesia agar tidak langka. Selama Susi menjabat, Kementerian KKP menggagalkan sekitar 270 kasus penyeludupan benih lobster, dengan nilai benih lobster mencapai puluhan hingga ratusan miliar tiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak nama kader Gerindra muncul di balik perusahaan eksportir benih lobster sehingga menuai kontroversi. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan perizinan ekspor sudah sesuai prosedur dan mengaku siap diaudit. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo angkat bicara terkait sejumlah kader Partai Gerindra di balik perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. Edi menjelaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster melalui verifikasi dan penyaringan yang melibatkan banyak pihak di internal Kementerian KKP. Edi menjelaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster melalui verifikasi dan penyaringan yang melibatkan banyak pihak di internal Kementerian KKP, termasuk inspektorat yang mengawasi. Edi juga menegaskan tidak memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya, perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Ya, saya larang untuk itu. Saya ingin melayani untuk publik. Selain itu, Menteri asal Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa kementerian yang ia pimpin sangat terbuka bagi publik. Edi tak akan melarang untuk mengaudit kementerian yang ia pimpin. Dari Indramayu, Jawa Barat, Vito Erlangga Anugrah Surya, iNews melaporkan. Untuk mengulas polemik dibukanya izin ekspor benih lobster, kita bergabung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Uci, Mas Pak April. Edi, kebijakan Anda untuk membuka kembali begitu izin ekspor kepada seluruh pemirsa iNews. Baik, izin ekspor benih lobster ini menuai polemik, kontroversi begitu, karena ada juga anggapan bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan sekelompok orang, terutama yang dekat dengan Anda. Silakan. Ya, secara prinsip namanya kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Yang jelas kami secara bertanggung jawab melakukan kebijakan ini berdasarkan untuk kepentingan masyarakat. Lobster, kebijakan lobster ini adalah didasarkan atas dasar dulu masyarakat banyak hidup mengambil benih lobster itu. Baik, lalu mereka dari Sabang sampai Merauke ngambil benih ini secara terbuka dan bisa menghidupi keluarganya. Kemudian ada aturan yang tidak membolehkan itu. Kebetulan waktu itu saya sebagai Ketua Komisi 4
diprotes, dimintakan masukan bagaimana agar peraturan dihidupkan kembali. Ya, tidak boleh mengambil, tidak boleh membudidaya, padahal ada potensi yang besar yang selama ini mereka hidupnya tergantung oleh itu. Nah, jadi pada saat saya menteri, ini salah satu dari sekian banyak aturan yang diminta masyarakat untuk kami rapikan, kami perbaiki. Ya baik Pak Edi, tapi tidak bisa dipungkiri dari 26 pemegang izin ekspor benih lobster ini ada beberapa nama begitu yang cukup dekat dengan Anda begitu. Iya, saya sendiri nggak tahu kalau mereka itu ada maju atau apa. Dan saya nggak bisa membatasi siapa yang bisa mendaftar karena semua saya bolehkan. Dan harus mengikuti aturan yang sesuai dengan ketentuan, syaratnya harus punya budidaya, punya modal untuk beli kepada nelayan. Harga kepada nelayan itu harus minimal 5.000. Tidak boleh dia membeli di bawah itu. Karena sebelumnya pada saat dilarang ada penyelundupan, mereka membeli dengan harga yang sesukanya dengan alasan penyelundupan, ketakutan, akhirnya mau nggak mau mereka harus beli, jual dengan harga 1.000 bahkan. Nah, bahwa ada teman-teman yang katanya saya itu hitung aja ada berapa coba. Kalau nggak salah ada 2. Satu mantan caleg Gerindra dan satu katanya anggota DPR. Saya kenal salah satu, tapi yang satu saya nggak begitu kenal. Tapi coba dipikirkan ada 26 yang sudah diputuskan, berarti ada 24 dari orang lain. Bahkan sekarang bisa menjadi 31. Dan ini semua muncul dari semua kelompok. Ada koperasi kita bolehkan, perorangan pun kita bolehkan sebenarnya. Nah, jadi tidak ada pendiskriminasian, pengecualian atau pemberian karpet merah terhadap izin ini. Siapa saja boleh. Bahkan sekarang nelayan-nelayan yang sudah selama ini melakukan budidaya, mengambil di alam, silahkan dia lakukan. Ya. Yang paling penting sekarang, Mbak, mereka ini hidup dulu. Bisa makan, bisa melakukan usahanya dengan senang, dengan tenang. Ada kekurangan kita rapikan. Baik. Toh nyatanya selama ini dilarang, penyelundupan ada di mana-mana. Baik. Pak Edi. Dan penyelundupan ini jelas-jelas tidak bermanfaat buat kita. Ya, Pak Edi, lalu sampai di mana Pak proses pengeluaran izin ekspor benih lobster ini dan siapa saja yang verifikasinya Pak? Yang pemverifikasinya kami melibatkan semua kedirjenan yang berhubungan langsung dari Dirjen Tangkap, Dirjen Budidaya, Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, termasuk Irjen dan karantina. Baik, ada timnya tersendiri yang setiap saat yang mereka mendaftar nanti akan ada verifikasi. Mereka mendengar presentasi-presentasi dari calon ini. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kemampuannya, di daerah mana pusatnya, dan sebagainya. Tapi Pak Edi, jadi, tahu 2 nama tersebut Pak? Semua diatur Pak, oleh tim. ikut dalam tender untuk mendapatkan izin ekspor benih lobster ini, Pak? Saya tahu setelah tim. Lalu bagaimana Pak untuk memastikan bahwa di sini yang akan untung adalah petani lobsternya, bukan hanya sekelompok orang, Pak, dengan izin ini? Yang jelas langkah pertama dengan ini dihidupkan, nelayan-nelayan yang selama ini tergantung mereka senang. Mereka berterima kasih. Nah, kontrol tetap berlangsung, ya kan perusahaan yang kita kasih izin itu mereka mempunyai data, wajib mendata semua nelayan-nelayan mereka. Baik. Jangan sampai mereka antar nelayan ini saling berebutan dimiliki oleh perusahaan itu. Dipastikan bahwa jaminan mereka ini mendapat jaminan harga. Oke. Pak Edi, ini ada anggapan tidak banyak ada yang pihak, Pak. tiba-tiba sudah dapat beli, tidak dibeli,
atau tidak dibayar. Oke, Pak Edi, ini banyak anggapan pihak begitu kalau ekspor diizinkan, benih lobster ini akan hilang begitu Pak atau punah. Bagaimana respon Anda? Gini, benih lobster ini jumlahnya sangat banyak dan cukup besar. Ada yang menghitung sampai 27 miliar. Dan menurut ahli dari Australia, satu lobster itu bisa bertelur selama 4 bulan berturut-turut selama musim panas, sebanyak 1 juta 1 ekor lobster menelurkan. 227 miliar itu dihitung berdasarkan asumsi satu lobster di Indonesia hanya bertelur 500.000. Kalau itu mengacu dengan keputusan dari peneliti Australia itu, berarti bisa 8 kalinya lagi. Jadi saya sangat yakin lobster ini tidak akan punah. Di samping itu, para pelaku usaha dan pengembang yang kita izinkan untuk melakukan budidaya wajib membina masyarakat, dan setiap yang mereka tangkap di lingkungan wajib dikembalikan 2%. Jadi karena selama ini lobster ini kalau dibiarkan di alam juga yang hidup kembali jadi dewasa itu hanya 0,02% dari yang ada. Artinya setiap 20.000 lobster yang ada hanya 1 yang bisa bertahan. Sementara kalau itu dibudidaya bisa 30% sampai 80%. Nah, dengan mengembalikan ke alam pembudidaya ini 2%, berarti mereka sudah 100 kalinya dari kemampuan alam itu ditingkatkan. Baik, nah, berarti saya sangat yakin, memang Mbak, karena ini peraturan adalah buatan manusia, walaupun dibuat oleh orang-orang hebat di belakang saya, para profesor-profesor, ahli lingkungan, ahli perikanan, ahli lobster, termasuk pelaku usaha. Dan yang paling penting kalau ini salah peraturannya, ya kita bisa perbaiki. Baik, tolak ini ukur bukan salahnya kitab di mana suci. Pak nanti Pak? Ini adalah peraturan buatan manusia. Tolak ukur untuk mengukur ini kebijakan ini salah, Pak? Seperti apa Pak? Ya kan dilihat dong, kan makanya kita harus substansi berapa titik kepunahan itu, mana yang dilihat mencemari lingkungan, merusak lingkungan, mana yang dilihat merugikan masyarakat. Sekarang yang kami lihat dengan ini dilarang, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang dipenjara. Nah, jadi dengan cara menghidupkan ini, mereka makan dulu, bisa nyekolahkan anak, bisa tenang dalam melakukan usaha, bisa berbudidaya. Ya, nanti tolak ukurnya ya kita akan lakukan pengawasan, karena ini semuanya kan ada di 11 wilayah pengelolaan penangkapan perikanan di Indonesia. Semua sudah kita awasi. Jadi nanti kita lihat saja. Dan kami terus terang Mbak, kami sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan, tidak usah berpolemik. KKP sejak 8 bulan ini terbuka bagi siapa saja. Baik, Pak Edi, ini gaduh izin ekspor benih lobster ini kan mulai terjadi saat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti mengkritik begitu kebijakan Anda yang sebelumnya dilarang untuk ekspor benih lobster ini dengan alasan untuk menjaga keberagaman. Ya, saya pikir saya nggak mau bicara ke belakang, saya hanya bicara ke depan. Silakan ruang kritik itu sudah kita berikan pada saat ini di proses peraturannya. Sudah 4 bulan lamanya, bahkan lebih dari sejak saya dilantik. Itu prosesnya panjang, kita libatkan semua yang keberatan, bahkan beliau sendiri kan diundang, akhirnya tidak datang. Ya, bagi kami ya tetap aja kita tetap menerima masukan-masukan selanjutnya.
Baik, terima kasih waktunya Pak Edi Prabowo. Yakin atas peraturan ini. Ya. Kami akan terus tetap melanjutkan dan kami percaya ini semua atas dasar kepentingan masyarakat banyak. Baik, utamanya untuk kepentingan masyarakat begitu ya Pak Edi ya. Terima kasih banyak Pak Edi Prabowo waktunya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.